pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya, yakni manusia yang memiliki kesempurnaan pada seluruh dimensi kehidupan manusia. Guna mewujudkan tujuan itu, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti memiliki peran strategis dalam konteks pembangunan manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalian masih dalam keadaan baik-baik saja dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Febriansah dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih diucapkan kepada Febriansah karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Apakah kalian masih ingat mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ihsan? Al-Quran. Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci umat. Sekarang dengarkan baik-baik. Apa manfaatnya bagi orang yang membaca kitab suci Al-Quran? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo. Nah, mendapatkan pahala. Ada lagi manfaat dari membaca kitab Al-Quran? Mereka membuat hati menjadi tenang. Ada lagi manfaat dari membaca Al-Quran? Ada lagi? Sisi? Diangkat derajat. Satu kebaikan. Jadi sesuai materi kita pada hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami definisi Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. KKTP yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan alif lam yang ada pada Quran surah An-Nisa dan Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, peserta didik dapat mengartikan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Jadi ada 3 KKTP yang harus kalian capai untuk pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Masih tetap semangat? Tetap semangat. Pertama-tama kalian buka buku paket pada bab pertama. Buka buku paketnya. Kalian lihat infografis yang ada di buku paket tersebut. Ya, buku paket.
kalian perhatikan di layar. Ibu akan menjelaskan hukum alif lam. Tadi hukum alif lam dibagi menjadi dua. Yang pertama Alif lam komariah. alif lam komariah. Yang kedua Alif lam samsiah. alif lam samsiah. Jadi sekarang kita bahas alif lam komariah. Apa sih alif lam komariah itu? Yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf komariah yang berjumlah 14. Coba kalian sebutkan apa saja huruf-hurufnya itu. Alif. Bulan, cara membaca alif lam mim tersebut adalah dibaca jelas. Contoh pada kalimat ya ma'sarol jinni. Jadi hurufnya dibaca jelas. Selanjutnya yang di bawah ada kalimat apa ini? Ayo bantu ibu untuk membacanya. Wal insi. Di bawah Ya ma'sarol jinni. selanjutnya hukum alif lam samsiah. Alif lam samsiah yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Ada berapa jumlah huruf samsiah ini? 14. Ada 14. Untuk membaca alif lam samsiah itu caranya adalah harus diidghamkan. Sebelum ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Nah, coba Firzi. Apa arti itu? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari temannya Firzi? Firzi menanyakan apa yang dimaksud dengan idgham. Firzi? Dengan cara memasukkan. Jadi huruf-huruf lam alif lam samsiah membacanya yaitu dengan cara dimasukkan, tidak dibaca. Contoh wadduha. Jadi di kata-kata wadduha ini ada huruf apa ini? Alif lam. Ada alif lam. Jadi membacanya tidak waladuha. Jadi membacanya wadduha. Masih tetap semangat? Dan baik-baik bunyi surah An-Nisa ayat 59 di layar tersebut. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nahl ayat 64. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sekarang ibu akan melakukan tes membaca Al-Quran kepada kalian secara bergilir. Ayo, siapa yang ingin membaca surah An-Nisa? Firzi. Nah, silakan Firzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum. Tepuk tangan untuk temannya Firzi. Ibu akan membagi kalian
dibagi menjadi 4 kelompok. Ini ada tugas kelompoknya, Ibu bagikan. Kelompok yang pertama membahas tentang hukum alif lam yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Kelompok keempat mengartikan surah An-Nahl ayat 64. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya ke depan. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Hukum Ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, Jess. Sekarang dari pembahasan kelompok 1, ada di antara yang kalian yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Kelompok 3, Ihsan, silakan. Kenapa dibaca Rasulullah? Kenapa tidak dibaca Rasulullah? Jos, ya, Kenapa Jos, dibaca Rasulullah? Tidak dibaca. Silakan. Bisa menjawab. karena alif lam bertemu huruf roh, alif lamnya dibaca idgham jadi disembunyikan. Jadi alif lamnya dibaca idgham jadi disembunyikan. Sudah jelas, Ihsan? Sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan kelompok 2. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi dari hasil diskusi kelompok 2, apakah ada di antara kalian yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Nah, silakan kelompok 4, Mbak Im. Kenapa tidak dibaca Alkitabah? Mengapa tidak dibaca la kitab? Nah, silakan kelompok 2 untuk menjawabnya. Karena dikata Alkitabah mengandung hukum bacaan alif lam komaria, yaitu baca jelas. Karena membacanya harus jelas. Di situ mengandung hukum bacaan alif lam komaria yang artinya dibaca jelas. Jelas kelompok 4? Silakan. Sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3, silakan maju. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3 tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan hasil diskusi dari kelompok 3? Nah, silakan kelompok 1. Apa arti ya ayyuhal Berarti wahai orang-orang. Sekarang giliran kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil diskusi dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan mengadakan evaluasi melalui post-test. Yang nomor 1, apa arti kosakata ya ayyuhalladzina? Orang yang wahai orang-orang. Nah, sekarang dengarkan. Bagaimana cara membaca alif lam komariah? Nah, coba silakan baca.
membaca terang dan jelas. Jadi untuk prosesnya sudah hampir semua dapat menjawab. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan kita pada hari ini yaitu kalian bisa membaca surah An-Nisa dan surah An-Nahl. Yang kedua, hukum bacaan alif lam. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu mengartikan surah An-Nisa dan An-Nahl ayat 64 tadi. Jadi, untuk selanjutnya tanya Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Sebelumnya terlebih dahulu kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Ibu ingatkan, rajinlah kalian untuk mendalami ilmu membaca